Shalom Bapak Ibu, kita jumpa dalam sapaan firman GKI Ngupasan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seorang anak bernama Roberto Salazar, seorang bocah berusia 6 tahun, jarang menangis. Karena Roberto Salazar ini menderita penyakit langka yang disebut dengan hereditary sensory and autonomic neuropathy. Sebuah penyakit yang membuatnya tidak bisa merasakan sakit. Pernah ia gigit lidahnya sendiri sampai hampir putus. Orang tuanya panik, namun ia tenang saja. Di waktu yang lain, Roberto Salazar terjatuh. Kakinya terluka, tetapi ia tidak menjerit minta tolong. Ia bangun dan berjalan lagi dengan luka yang menganga. Kondisi ini sangat berbahaya. Tubuhnya bisa terbakar atau terpotong tanpa disadari. Rasa sakit memang tidak enak, tetapi perlu untuk menyadarkan kita jika ada yang tidak beres. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8 adalah bagian di mana Tuhan Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus. Menjanjikan kehadiran pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata Roh Kudus itu kehadirannya jauh lebih penting. Tuhan Yesus berkata di ayat 7, lebih berguna aku pergi karena dia akan datang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Roh Kudus sering memberikan rasa sakit dalam tanda petik. Ketika orang beriman berbuat dosa. Dia menegur dan memberi peringatan supaya kita insaf, sadar. Roh Kudus mengingatkan kita kembali akan perkataan-perkataan Kristus. Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Sebagai roh kebenaran, Roh Kudus bertugas memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, Roh Kudus tidak bisa tinggal diam waktu kita berbuat dosa. Dia akan menegur, dan teguran Roh Kudus mungkin terasa sakit dan menciptakan rasa bersalah di hati. Namun ini perlu agar kita mendapatkan kesempatan untuk berbalik ke jalan Tuhan. Itulah yang kita jumpai dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Ketika Tuhan Yesus berkata, lebih berguna kalau aku pergi, karena roh itu akan datang, dan roh itu akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tanpa teguran, dengan mudah kita dapat disesatkan oleh berbagai godaan dunia ini. Seperti Roberto Salazar yang tidak mempunyai sensor rasa nyeri dan rasa sakit. Kita bisa menjadi mati rasa terhadap dosa. Dan bisa-bisa kita sudah terseret jauh sebelum sempat menyadarinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Bersyukurlah
jika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan menegur serta membuat kita merasa bersalah ketika berbuat dosa. Itu tandanya Roh Kudus masih berkarya dalam diri kita. Dengarkan dan hargailah tegurannya. Jangan sampai hati kita menjadi kebal dan bebal hingga merasa nyaman dengan perbuatan dosa. Bagi mereka yang menolak teguran Roh Kudus, kegelapan terlihat seperti terang. Hati-hati, dosa menghancurkan hidup kita. Roh Kudus menegur kita, memunculkan rasa sakit dan tidak nyaman di hati kita, supaya hidup kita menjadi baik di dalam Tuhan. Amin.